Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kudus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya setiap kami dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkannya, kami mengerti apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca bagian dari Kitab Injil menurut Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Dikatakan demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang ayah yang sedang memandangi bayi mungilnya yang tertidur lelap di sebuah ranjang kecil dan unik. Sang istri yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh sang suami datang menghampirinya dan berkata, "Pak, bayi kita cantik sekali ya." Lalu apa kata suaminya? "Bukan. Ini bukan tentang bayi kita. Bukan itu yang sedang aku pikirkan. Aku sedang berpikir mengapa ranjang kecil bayi itu harganya mahal." Saudara-saudara, cerita pendek ini mau menggambarkan tidak mudahnya seseorang memahami apa yang dipikirkan orang lain. Sebab apa yang dipikirkan oleh orang lain belum tentu dipikirkan oleh kita. Lah, kalau suami istri saja mengalami kesulitan untuk saling memahami pikiran pasangannya, lalu bagaimana kita bisa memahami pikiran-pikiran Allah? Yesaya pasal 55 ayat 8 dengan jelas mengatakan, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Sehingga tidak aneh kalau di dalam menjalani kehidupannya, seseorang mengalami salah paham,
bahkan kegagalan memahami pikiran orang lain. Seperti Nabi Yeremia, ia meratapi hidupnya yang dijalaninya dalam kesengsaraannya, dan ia mendapat perlawanan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sementara pada saat itu ia merasa bahwa di dalam kehidupannya ia sudah memberikan yang terbaik dalam mengikut Allah. Sehingga Nabi Yeremia menuduh Allah telah berlaku curang terhadap dirinya dan tidak dapat dipercaya. Ia menyebut Allah seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Demikian juga halnya dengan Petrus yang mengalami kesulitan untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Allah di dalam diri Yesus, yang harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak bahkan dibunuh, tetapi yang dibangkitkan pada hari ketiga. Sampai Petrus dengan beraninya menarik dan menegur Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Bukankah hal seperti itu juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang katanya percaya? Di mana kita seringkali mengalami kegagalan memahami apa yang dipikirkan Allah. Sehingga tidak hanya di dalam kehidupan keluarga atau masyarakat, tetapi juga di dalam kehidupan bergereja yang seharusnya menjadi komunitas kasih, yang seharusnya menjadi komunitas damai, berubah menjadi komunitas yang diwarnai dengan kasih yang pura-pura, penuh dengan kebencian dan menjadi batu sandungan bagi sesama. Terlebih dalam realitas kehidupan seperti sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 masih berlangsung, sehingga ada cukup banyak kesulitan dan kesusahan untuk kita melakukan kegiatan atau aktivitas secara offline. Apakah kita mau tetap melaksanakan tugas kita sebagai para pelayan yang memang seharusnya bertugas melayani atau tidak? Tuhan, mengapa beberapa anggota keluarga kami harus terinfeksi COVID-19? Sementara selama ini kami sudah berusaha untuk hidup sehat. Semua itu bisa membuat kita sulit untuk memahami apa yang dipikirkan dan dikehendaki Allah. Sehingga hidup kita menjadi tidak fokus di dalam mengikuti Allah. Saudara-saudara, mengapa sebagai orang yang percaya kita masih mengalami kegagalan, kita masih mengalami kesulitan untuk memahami apa yang dipikirkan Allah? Hal yang pertama, karena seringkali kita tidak mau menyadari sebenarnya siapa diri kita ini, tetapi yang selalu mau menempatkan diri lebih daripada Allah. Seringkali kita merasa diri pantas mengatur dan memerintah Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Atau seperti Petrus yang menegur Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal ini. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Sehingga tidak aneh jika Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan menganggap dirimu pandai. Hal yang kedua, karena kita cenderung menggambarkan Allah sesuai dengan akal kita dan harus masuk akal kita. Jika tidak masuk akal, maka bukan Allah seperti yang kita pikirkan. Tindakan Petrus menarik dan menegur Yesus mau menunjukkan bahwa sangat tidak masuk akal kalau Yesus yang seharusnya mengembalikan kejayaan Israel justru secara sengaja pergi ke Yerusalem, menyerahkan dirinya dan membiarkan dirinya dianiaya dan dibunuh di Yerusalem. Bagi Petrus pada saat itu,
Seharusnya Yesus takut. Seharusnya Yesus menghindarkan diri, bahkan membatalkan dirinya untuk pergi ke Yerusalem. Itulah yang dipikirkan oleh Petrus. Sehingga tidak aneh jika Yesus balik menegur Petrus dengan keras, karena Petrus berpikir hanya dari dirinya sendiri. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan hal yang ketiga, bagi Yesus pada saat itu, Petrus bukan sekedar berpikir hanya dari dirinya sendiri, sehingga ia tidak bisa memahami apa yang dipikirkan Allah. Tetapi pada saat itu juga pikiran Petrus sedang dikuasai oleh iblis. Itu sebabnya Yesus menghardik iblis yang ada pada diri Petrus. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Bukankah hal itu juga yang terjadi dengan Hawa dan Adam, yang membiarkan pikiran mereka dikuasai oleh iblis, sehingga mereka bukan hanya tidak bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi juga melanggar apa yang menjadi perintah Allah, sehingga mereka berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memahami apa yang dipikirkan Allah bukanlah hal yang mudah, bahkan sulit. Seperti kata pemazmur, bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Mengapa? Sebagai manusia, kita mempunyai kecenderungan untuk memaksakan pikiran kita sendiri dan kurang mau menyelaraskannya dengan pikiran-pikiran Allah. Sekalipun demikian bukan berarti tidak mungkin kita bisa memahami pikiran Allah. Sebab ketika Yesus menegur Petrus, Yesus bukan hanya sekedar mau mengatakan kepada Petrus, jangan hanya memikirkan apa yang kamu pikirkan, tetapi pikirkanlah juga apa yang dipikirkan Allah. Sesungguhnya, sebelum dipengaruhi dan dikuasai dosa, manusia yang adalah gambar dan rupa Allah bisa memahami apa yang dipikirkan Allah. Karenanya, memahami dan melakukan apa yang dipikirkan Allah jangan hanya sekedar dipahami sebagai aktivitas otak dan fisik, melainkan sebagai sebuah panggilan spiritual setiap orang yang memutuskan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga memahami dan melakukan apa yang dipikirkan Allah menjadi sebuah perjalanan iman yang di dalamnya kita akan terus-menerus bergumul bersama Allah di dalam berbagai situasi kehidupan kita. Artinya, kita akan selalu menjadi orang-orang Kristen yang belum selesai. Itu sebabnya setelah Yesus menegur Petrus, Yesus berkata kepada murid-muridnya, yang pertama, Ia berkata kepada murid-muridnya untuk menyangkal diri. Karena menyangkal diri merupakan sebuah sikap yang mau mengalahkan kepentingan diri sendiri. Artinya dengan menyangkal diri kita tidak lagi menjadi pribadi atau menjadi orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Melainkan kita mau menyelaraskan pikiran-pikiran kita dengan pikiran Allah dan mementingkan apa yang menjadi kepentingan Allah. Apakah yang dilakukan, apakah yang dipikirkan oleh kita itu baik dan benar di mata Allah? Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ia berdoa, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Menyangkal diri dapat membuat kita kehilangan rasa nyaman yang selama ini kita nikmati. Menyangkal diri dapat membuat kita kehilangan keuntungan material karena mementingkan pemikiran Allah
dibandingkan pemikiran kita. Menyangkal diri bisa membuat kita tidak disukai orang lain karena pilihan kita yang mengutamakan kehendak Allah. Dan hal yang kedua, Yesus mengajak murid-muridnya untuk mau memikul salib. Memahami dan melakukan apa yang dipikirkan Allah tidak selalu mudah dan menyenangkan. Sehingga kepada kita dituntut kesediaan untuk mau menanggung kesulitan, bahkan penderitaan sebagai konsekuensi karena komitmen kita untuk menyangkal diri dan menempatkan pemikiran dan kepentingan Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Ada harga yang harus dibayar. Ketika Yeremia mengalami penderitaan dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa Allah adalah penolong yang dapat diandalkan, ternyata ia justru merasa Allah tidak menolongnya. Ia merasa Tuhan melupakannya, sehingga ia mengutuki hari kelahirannya. Memikul salib senantiasa menuntut ketaatan kita kepada Allah. Memikul salib senantiasa menuntut pengorbanan dari diri kita. Kesediaan memikul salib memperlihatkan kesetiaan kita dan menempatkan kehendak Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk mengikut Dia. Ternyata menyangkal diri dan memikul salib saja tidak cukup. Menyangkal diri dan memikul salib harus dibarengi dengan kesediaan untuk mengikut Yesus. Yesus tidak ingin para murid termasuk kita pada saat ini hanya sekedar tahu pemikiran-pemikirannya saja. Ia juga menghendaki kita menjadi pribadi yang mengikutinya. Artinya, kita harus menjadi pribadi yang melakukan teladan Yesus. Mengikut Yesus berarti mengkonkretkan penyangkalan diri. Mengikut Yesus berarti mengkonkretkan memikul salib di dalam kehidupan sehari-hari. Yesus tidak menginginkan para muridnya sekedar menjadi penggemarnya. Murid yang mengikuti Yesus tidak mudah digoyahkan untuk mengikuti pemikirannya sendiri. Ia akan terus-menerus mengarahkan pikirannya pada kehendak Allah dan mewujudkannya di dalam kata dan perbuatannya. Dengan perkataan lain, dengan ketiga hal tersebut kita diajak untuk memiliki pikiran Kristus. Seperti diungkapkan oleh Rasul Paulus, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Selain itu, kita juga diajak untuk hidup di dalam kasih. Karena kasih menjadi dasar sikap dan tindakan kita kepada Allah dan sesama. Hidup dalam kasih menampakkan penyangkalan diri, kesediaan memikul salib dan mengikut Yesus dengan setia. Dan wujudnya bisa sangat kontekstual, tergantung situasi panggilan hidup dan pelayanan kita saat ini. Di masa pandemik seperti sekarang ini, apakah kita akan menjadi seperti seorang imam? Ataukah kita akan menjadi seorang Lewi? Ataukah kita akan menjadi seorang Samaria? Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dan yang terakhir, kita harus berani memilih dan kita harus berani melatih pikiran kita mendekati pikiran-pikiran Kristus. Seperti tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ingin memahami dan melakukan apa yang dipikirkan Allah, memang tidak mudah, bahkan sulit, dan bisa menyusahkan diri dan hidup kita. Tetapi percayalah bahwa Allah tidak membiarkan kita bergumul seorang diri. Allah tidak membiarkan kita untuk memikirkannya sendiri. Dia akan menyertai kita dan Ia tetap mau hadir memberi pertolongannya. Memahami dan melakukan apa yang dipikirkan Allah tidak pernah hanya satu kali atau satu peristiwa saja, melainkan akan banyak kali dan banyak peristiwa. Karena memahami dan melakukan apa yang dipikirkan Allah adalah proses di sepanjang kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang Kristen yang belum selesai sampai kematian itu tiba. Oleh sebab itu, berbahagialah setiap orang yang melibatkan Allah di dalam pergumulan hidupnya. Amin.